kita punya segala-galanya. Tetapi kita tidak punya Raja Damai itu tidak memenuhi hati dan kepikiran kita. Semuanya kita rasa semuanya sia-sia. Rasanya hidup mau selesai aja. Tetapi kalau Raja Damai memenuhi hidup saya dan saudara, saat ini saudara-saudara, kita akan pulang dengan berkemenangan. Kita akan pulang dengan berkat-berkat rohani. Kita akan pulang dengan mujizat Allah. Kita akan pulang dengan pertolongan Allah yang dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Karena kita tahu saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, Raja Damai itu Yesus yang kita rayakan saat ini, yang kita peringati, seluruh dunia memperingati hari kelahiran Yesus, saudara-saudara, yang menjamin, yang akan menjamin keselamatan hidup saya dan saudara. Karena tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang akan bisa menjamin menjamin keselamatan saya dan saudara, hanya di dalam Yesus. Perhatikan ayat ini saudara-saudara. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus yang lahir, yang saat ini saudara dan saya merayakan. Saudara dan saya peringati kelahiran Yesus. Menjamin keselamatan bagi seluruh dunia, termasuk saya dan saudara, ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada saudara-saudara. Siapapun dia saudara-saudara yang ada di dunia, sehebat apapun kekuasaannya, sehebat apapun yang dia miliki, dia tidak akan bisa menjamin keselamatan hidup saya dan saudara. Dia tidak bisa membeli, dia tidak bisa membayar keselamatan hidup saya dan saudara. Tetapi di sini Raja Damai, yaitu Yesus yang kita peringati hari ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, yang menjamin keselamatan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ingat pengorbanannya, ingat kasihnya dalam hidup saya dan saudara. Dengan cara bagaimana saudara-saudara? Untuk kita tetap mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Lebih dari apapun yang kita miliki yang ada di dunia ini saudara-saudara. Karena saya sering kali katakan kepada anak-anak saya, without God we are nothing. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan saudara-saudara. Sehebat apapun kita saudara-saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi kata firman Allah, bersama dengan Tuhan saudara dan saya akan cakap melakukan segala perkara. Oleh sebab itu saudara-saudara, saat ini diingatkan Tuhan lagi kita. Di hari kelahirannya kita memperingati di sepanjang bulan ini saudara-saudara. Biar kita taruh Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang saudara dan saya kerjakan, apapun yang saudara dan saya pelajari sebagai siswa-siswa, Tuhan akan buat kita berhasil dan beruntung. Kata firman Allah di dalam Yosua, asal saudara dan saya tidak akan menyimpan ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, taruh Yesus di atas segala-galanya. Sehingga kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Akan saudara dan saya akan alami di hari-hari ini. Saudara, kita akan diingatkan lagi saudara-saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat-ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Inilah jaminan Allah buat saya dan saudara. Dia lahir di dunia ini, dia mati buat saya dan saudara. Karena tidak ada satupun Allah mau kita akan binasa. Tetapi kadang kita mau pilih mau binasa, saudara-saudara. Bukan karena Tuhan, tetapi karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, kita mau binasa aja. Tetapi tidakkah kita percaya bahwa jalan Tuhan akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan khawatir akan hidup saya dan saudara. Karena masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan, saudara-saudara. Karena di sini begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berapa banyak di antara kita mau percaya kepada Tuhan agar kita tidak akan binasa. Saya percaya. Sehingga keselamatan akan menjadi bagian kita semua. Karena itu janji Allah dalam hidup saya dan saudara. Karena Dia Yesus juga, Dia Yesus yang menjamin keselamatan kita. Dia Yesus juga Allah Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, di mana kita berbisnis, di mana kita bersekolah, belajar, di mana kita melayani, di mana kita bergaul, saudara-saudara. Dia Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan menyertai jalan hidup orang yang percaya kepada Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, tetapi ingat, di dalam Yohanes 12 ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara-saudara, jadi Dia sudah datang ke dunia. Dia lahir di dunia, saudara-saudara, karena Dia mau selamatkan saya dan saudara. Dan di sini dikatakan di dalam Yohanes 12:46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi Yesus datang di dunia, kelahiran Yesus datang di dunia ini untuk menerangi dunia ini agar supaya yang berdosa diselamatkan, bertobat, kembali melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara-saudara, jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Kalau kita masih diberikan Allah kemurahannya, kasih setianya sampai saat ini, saudara-saudara, jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Sehingga kita akan menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang menjadi berkat dan saksi Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, di sini saudara-saudara, apa maksud kita menjadi terang di dunia, saudara-saudara? Saya menulis terang dunia dapat diartikan bahwa kita sebagai manusia harus memberi dampak yang baik bagi sekitar kita. Jadi kalau kita menjadi terang, kita harus memberi dampak yang baik di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat di sekitar kita, agar orang yang belum mengenal Tuhan, agar orang yang belum diselamatkan di luar sana akan diselamatkan, akan dimenangkan oleh kesaksian saya dan saudara. Oleh sebab itu kita jadi terang, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini. Seperti contoh, lilin akan lebih berguna jika diletakkan di tempat yang gelap. Kalau lilin kita letakkan di tempat yang terang atau matahari cerah, saudara-saudara, tidak ada artinya lilin itu. Tetapi kita harus menjadi lilin yang akan lebih berguna
jika diletakkan di tempat yang gelap. Artinya saudara-saudara, walaupun kita masih ada di tengah-tengah dunia ini yang melakukan segala hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, kita sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi lilin yang akan menerangi kegelapan dunia ini, kegelapan yang ada di sekitar kita, sehingga yang di sekitar kita akan mendapatkan keselamatan karena kehadiran saya dan saudara. Bukan sebaliknya saudara-saudara. Terang yang ada di dalam hidup saya dan saudara, ketika kita berada di tengah-tengah kegelapan dunia, terangnya bukan bercahaya tetapi terangnya akan padam. Karena Yesus tidak ada di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi biar Yesus lahir di dalam hidup saya dan saudara sebagai Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Raja damai, Raja yang kekal, yang akan menjamin hidup saya dan saudara sampai Tuhan datang pada kali yang kedua.